Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kali pertama kita menghadirkan program baru, yaitu Biskuit bincang-bincang seputar yang lagi hit. Seperti yang kita ketahui, seminggu terakhir ini setelah hangat perbincangan mengenai haramnya memakai bra bagi kaum wanita. Nah, seperti itu. Artikel tersebut dimuat di Teman Salih kalau nggak salah, dan terakhir ini kayaknya sudah dihapus dan sudah ada klarifikasi dari sahabat Salih tersebut. Nah, tapi walaupun sudah dihapus, topik ini layak diangkat untuk diperbincangkan. Nah, sekarang sudah hadir Ustadz Eka Warsono yang akan memberi penjelasan mengenai benarkah haram bra untuk dipakai wanita. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Ustadz Eka. Semua. Alhamdulillah. Ya, ini sahabatku semua. Jangan lupa di-subscribe. Subscribe. Ya. Nah, ini yang lagi hangat minggu terakhir ini yaitu mengenai tulisan artikel Ustadz, yaitu mengenai haramnya memakai bra bagi kaum wanita. Nah, sebenarnya dalam Islam itu memandangnya seperti apa? Gitu. Monggo. Oke. BH itu dalam Islam, kalau bicara hukum itu nggak ada hukumnya. Yeah. Karena BH itu adalah benda kan gitu. Yeah. Nah, nanti jadi hukum itu ketika ada perbuatannya, pokoknya begitu. Dan sebenarnya ketika orang atau wanita memakai BH itu juga boleh saja. Yeah. Bahkan tidak memakai pun juga tidak apa-apa. Yang menjadi perkara itu justru terkadang ketika memakai dan digunakan untuk menonjolkan lekuk-lekuk tubuh, maka itu menjadi beda persoalannya. Maka status hukumnya bisa berubah malah. Gitu. Yeah. Sehingga ketika menggunakan justru terlihat lekuk-lekuk tubuhnya dan sebagainya, sehingga menimbulkan pikiran-pikiran yang nggak baik. Maka ketika memakai dengan tujuan-tujuan seperti itu, inilah yang sebenarnya dilarang. Tapi ketika memakainya secara normal wajar itu boleh saja. Oh, yeah. Tidak memakai pun juga tidak apa-apa kan gitu. Benar Ustaz. Iya. Kan gitu. Ya. Kita melihat BH itu kan banyak jenisnya Ustaz. Nah, kadang ada BH yang super tebal, ya super tebal yang didesain agar mohon maaf itu gunungnya itu agar lebih menonjol, nah, seperti itu. Nah, apakah ada aturan dalam Islam memakai BH yang seperti ini atau yang modelnya seperti ini Ustaz? Kalau namanya BH itu kan karya manusia ya, Yeah. bebas, warnanya bebas, ya kan? Kemudian termasuk motif-motifnya bebas, bahan-bahannya bebas, menggunakan yang seperti apa. Yang penting itu tadi, tidak menimbulkan tonjolan-tonjolan yang justru membuat persoalan gitu ya. Yeah. Selama itu wajar dipakai, kemudian tidak menimbulkan lekuk-lekuk yang bisa dipandang tidak baik, itu tidak masalah. Yeah. Sampai dari kain, ini dari mana dan sebagainya, motifnya apa, itu bebas. Itu diserahkan manusia. Yeah. Tidak ada ketentuan dalam agama harus menggunakan motif seperti ini dan sebagainya. Berenda ini, atau iya, apa? ada seperti Bertali. Iya. Nah, ini tadi kan mengenai haramnya, artikel tadi mengenai haramnya wanita memakai bra. Nah, sekarang kalau pria yang memakai, itu statusnya bagaimana Ustaz? Nah, ini kan bukan kodratnya ya. Gitu. Kalau kita bicara sejarah BH atau bahasa kita mengenalnya kutang juga ya. Ya. Itu kan ada sejarahnya sendiri. Dan itu dikenal, bisa dibaca di artikel-artikel, mungkin di Google juga banyak itu ya, atau di medsos lainnya, bahwa
pengenalan tentang BH atau kutang itu kan terjadi pada zaman kolonial Belanda, penjajahan Belanda. Maka di waktu itu ketika terjadi proyek pembangunan jalan Anyer sampai Panarukan, gitu, itu ada seorang bangsawan dari Belanda. Prancis juga. Prancis. Itu ketika melihat orang Indonesia, Pribumi ketika ya, kesini, ya. ketika melihat orang bahasanya orang Nusantara, karena Ya, dulu bukan Indonesia namanya, kan gitu. Indonesia itu kan ketika sudah ada deklarasi itu 1945, sebelum itu kan namanya ya Nusantara kan gitu. Nah, ketika melihat itu, maka dia memberikan apa namanya kain kepada wanita yang kelihatan ya, memakai apa itu semacam Kemben. dikemben kan gitu. Ya, Maka dia menyebutnya kotang, dan kalau dalam bahasa Perancis ya sebutannya kautan kan gitu ya. Dan terus kita apa namanya, orang kita karena kesulitan dengan bahasa itu ya mudahnya bagaimana ya kotang gitu aja. Kotang. Kalau BH itu kan dari bahasa Belanda. Ya. Apa ya, saya pernah membaca itu bahasa Belandanya apa lupa aku. Intinya penyangga payudara seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan mengenai fatwa haram. Nah, kita sebagai umat Islam ketika ada perbedaan pandangan, sikap kita sebagai umat Islam itu seperti apa, Ustaz? Karena ada banyak perbedaan-perbedaan. Kadang ada fatwa ini kita nggak cocok, kadang ada yang menyerang, nggak setuju dan sebagainya. Dan akhirnya menjadikan gontok-gontokan di medsos, el-elan, akhirnya bertengkar dan sebagainya itu. Oke. Untuk perbedaan, Ya. itu tidak apa-apa. Dan topik kita tentang masalah itu juga tidak masalah. Nggak masalah. Jadi ada orang yang mengatakan memakai itu haram, ya monggo. Ada yang mengatakan tidak, ya monggo. Kalau saya secara pribadi berpendapat tadi seperti di awal, selama sudah menutup aurat dengan benar, ya, memakai atau tidak memakai itu tidak jadi problem, kan gitu loh. Andai kan ada orang yang berpendapat berbeda, ya silahkan, tidak apa-apa. Kan tidak bisa sama, gitu loh. Pendapat itu kan bisa beda. Yang penting tetap rukun, baik saja, dan semuanya punya dasar-dasar, punya landasan. Tidak ada masalah kan gitu ya. 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 Nah, begitulah perbincangan singkat kita di program Biskuit, bincang permasalahan yang lagi hit. Yang kesimpulannya adalah kotang itu boleh digunakan ataupun tidak digunakan pada kaum hawa atau wanita selama semuanya itu tertutupi dengan sesuai dengan syariat Islam. Begitu Ustadz ya? Iya. Jadi arep nganggo ya nggak masalah, nggak nganggo pun ora masalah. Yang penting luarnya itu tidak terlihat menonjol atau menimbulkan syahwat bagi lawan jenis. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengenai perbedaan. Ya kita menghargai semua perbedaan karena tidak bisa kita menyatukan semua harus sama, itu tidak bisa ya. Kita harus menghargai, yang penting selama sesuai dengan jalur yang benar, ya semua memiliki dalil yang benar, jadi kita wajib menghargai, nggak perlu gontok-gontokan. Begitu Ustaz. Ya, oke. Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.